Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar yang budiman, anak-anakku, siswa-siswi SDI Modern NU Pelemahan yang Ustadzah sayangi. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang memberi kita panjang umur dan semoga kita tidak kufur. Salawat wassalam semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Ustadzah sayangi, pondasi atau dasar keislaman itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Yang pertama iman. Iman artinya adalah percaya. Ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi, amaliyah iman itu berupa amaliyah batiniyah. Sedangkan yang kedua pondasinya adalah Islam. Islam itu artinya adalah selamat. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah membaca syahadat, sholat, zakat, puasa, dan mengerjakan haji. Jadi, amaliyah Islam itu berupa amaliyah lahiriah. Pondasi yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu artinya adalah baik atau bagus. Di situ terselip akhlakul karimah, akhlak yang baik, kelakuan yang bagus. Sebagaimana kelakuan atau akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, apa inti dari Islam itu?" Jawab Rasul adalah akhlakul karimah, akhlakul karimah, dan akhlakul karimah. Rasul menjawab 3 kali. Kenapa demikian? Berarti akhlakul karimah itu sangat penting. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Apa inti dari akhlak ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, intinya ada 4. 1. Jangan berdusta atau jangan berbohong. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, amanah atau dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah istiqomah. Istiqomah itu mempunyai pendirian yang kuat. Oke. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan akhlak. Akhlak mulia Rasulullah dipakai sebagai pedoman, acuan, dan sebagai contoh bagi umat manusia. Betapa mulianya akhlak Rasulullah. Beliau mau menjenguk tetangganya yang membencinya. Beliau juga mengasihi anak yatim, hormat kepada orang yang lebih tua, santun dalam berkata-kata, tidak pernah mencaci dan mencela. Beliau juga tidak pernah menyimpan dendam kepada sesama. Dan masih banyak lagi akhlak Rasulullah yang mungkin kalau kita hitung, itu kita akan sulit menghitungnya. Contohnya, suatu hari ada nenek Yahudi datang kepada Rasulullah. Hari itu Rasulullah tidak sendiri, dia bersama-sama dengan sahabatnya. Ada nenek itu datang, nenek Yahudi ya. Dia datang kepada Rasulullah, dia memberikan jeruk kepada Rasulullah. Dan dia meminta kepada Rasulullah untuk memakan jeruk saat itu juga. Dari penampilan atau penampakan luarnya, jeruk itu sangat bagus, mulus, kelihatannya seger banget. Kalau dimakan mungkin seger ya, tapi kenyataannya jeruk itu rasanya masam atau sangat kecut. Dibuka oleh Rasulullah jeruk itu,
kemudian dimakan oleh Rasulullah. Padahal kejutnya bukan main. Sama Rasulullah, jeruk itu dihabiskan sendiri oleh Rasulullah. Setelah habis, nenek Yahudi tadi itu pulang ke rumahnya. Setelah nenek itu pulang, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, biasanya Rasulullah kalau makan itu dibagi-bagi dengan kita. Tapi kenapa ini tadi Rasulullah memakan jeruknya sendiri, kita tidak dikasih?" Jawab Rasulullah apa? "Ya sahabatku, kalau saya bagi jeruk itu kepada kalian, saya takutnya kalian itu nanti menyakiti nenek Yahudi tadi." Karena apa? Karena jeruk yang diberikan oleh nenek Yahudi tadi itu sangat kecut. Saya takut kalau kalian tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak enak dan didengar oleh nenek Yahudi itu. Demikian betapa bagusnya, betapa akhlaknya, akhlakul karimah Nabi Muhammad seperti itu. Dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, suatu ketika sahabat bertanya kepada Aisyah. Ini Rasulullah sudah tidak ada atau sudah wafat. Sahabat bertanya kepada Aisyah tentang sifat atau akhlak Rasulullah. Jawabannya Aisyah apa? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kenapa Aisyah menjawab demikian? Karena sebagian besar kandungan Al-Quran syarat atau penuh dengan muatan akhlakul karimah, dan semuanya itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama membenahi akhlak kita, kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, agar kita menjadi umat yang terbaik yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.